Sampai hari ini sih belum ada info yang terupdate ya terkait dengan pemeriksaan di Barreskrim, tetapi untuk pemanggilan kemarin kita koordinasi dengan Barreskrim antara minggu-minggu inilah 1 atau 2 minggu ke depan ada pemanggilan terhadap Ibu RS selaku saksi-saksi lain atau dari keluarga itu sudah dipanggil dari mulai Bu Fatom, kemudian Ibu Atika juga sudah datang, makanya sekarang akan dipanggil Ibu RS atau terlapor langsung gitu. Kalau hari pemanggilannya belum ada informasi, Bang. Harinya kita belum dapat karena nanti menyesuaikan karena ini kan habis Nataru ya. Setelah Nataru kan masih penyidikan masih agak sibuk nih. Kita apa namanya menyesuaikan jadwal daripada penyidik belum sampai dengan hari ini sih belum ada kepastian kapan tanggal untuk dipanggilnya gitu. Selain dari Atika Hasiholan dan kakaknya, ada saksi-saksi lain juga nggak sih, Bang, yang akan dipanggil? Yang pastinya ada karena kan ini ada hanya menyangkut keluarga karena ini juga lari ke belakang itu dari mulai pembagian waris, kemudian pengelolaan harta waris, mungkin ada pihak-pihak terkait juga akan dipanggil oleh Barreskrim karena menyangkut laporan ini kan kita kan berawal daripada penelantaran daripada cucu Ibu RS yang ditelantarkan atau salah satunya itu tidak diberikan nafkah secara materi. Kemudian kita mempertanyakan bagaimana pengelolaan harta terampu ini oleh yang dilakukan oleh Ibu RS ini. Karena menyangkut pengelolaannya kemarin juga Ibu Adika Siolan juga menyampaikan di situ beliau mengatakan bahwasanya beliau juga ikut membantu mengelola. Nah, dari sini kita juga belum tahu apakah yang dimaksud pengelolaan itu pengelolaan secara hukum atau hanya mensupport ibu kandungnya saja kan gitu atau Ibu RS itu. Bang, setelah kasus ini berlangsung, ada nggak komunikasi dari mungkin pihak Abang selaku kuasa hukum dengan kuasa hukum dari pihak terlapor? Sampai dengan hari ini sih kita belum ada komunikasi daripada em, antara pelapor dengan terlapor baik melalui prinsipal kita atau ya kuasa kuasa hukum ya kuasa hukumnya, tetapi kita juga tidak tidak mau memulai lebih dulu lah. Biarkan Bu RS ini karena memang kita kan statusnya itu kan kuasa daripada cucu. Nah, saya belum ada perintah untuk dari klien kami itu belum ada perintah untuk kita yang menghubungi lebih dulu gitu. Biar itikat baiknya kita mau lihat itu itikat baik dari Ibu RS-nya itu sendiri dan keluarga lain lah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bang, pihak dari terlapor hubungi dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, apakah dari pihak Abang dan klien mau mengiyakan atau seperti apa? Ada perbincangan itu nggak? Perbincangan mengenai penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice itu kami terbuka. Kami sudah menyampaikan beberapa di luaran juga prinsipal kami atau maksud kami sudah terbuka. Tapi ya dengan syarat-syarat yaitu dengan kita harus duduk bersama, kemudian juga ya kita ada isi, tidak ada kanan dari lab dan sebagainya. Mungkin eh, kita bisa melihat lah, karena sisi kita itu kan korban atau posisi terzolimi. Jadi kami berharap dari pelapor sendiri yang menghubungi kami dan meminta, ayo kita duduk bersama gitu, Bu. Kalau dari Mas Husin sendiri dengan ayahnya apa setelah kasus ini sudah ada pertemuan ataukah ada permintaan untuk bertemu, Bang? Berdasarkan konfirmasi daripada klien kami belum ada karena hal itu juga kita tidak menyarankan ya karena takut khawatirnya itu kalau dalam kondisi begini itu ada intervensi atau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya kita belum ada komunikasi atau eh,
Mas Hussein Kamal tidak ada komunikasi kepada ayahnya gitu. Tapi ya kita berharap sih ini ada titik terang gitu, biar bisa ketemu juga karena klien kami juga menginginkan ya kembalinya ayahnya itu sangat 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 diinginkan gitu kehadirannya. Berarti selama ini juga Mas Husin maksudnya kehilangan sosok ayahnya ya, Mas? Betul. Justru karena ini persoalan itu muncul itu ketika adanya penelantaran. Karena penelantaran itu kan tidak hanya menyangkut materi saja, tetapi dengan secara psikis, keberlangsungan hidup anak-anak juga kan butuh sosok ayah gitu dalam hal ini. Dan ayah kandung itu tidak bisa tergantikan gitu. Makanya ini kasus bukan berawal daripada waris, tapi ini berawal daripada penelantaran. Penelantaran baik materi dan non materi, kemudian secara materi juga tidak diberikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab daripada ayahnya, tetapi ayahnya dalam kondisi terampu oleh Bu RS, sehingga kewajiban itu ada di Bu RS untuk memberikan atau mengelola harta daripada terampu ini, gitu. Mungkin begitu, Pak. Kalau dari pihak Mas Husin sendiri masih ada mungkin tambahan bukti-bukti nggak sih yang akan diserahkan ke pihak kepolisian atau sudah cukup bukti-bukti yang dikasih? Kalau untuk bukti-bukti dari pihak kami sudah disampaikan semua. Mungkin penyidik sedang mempelajari bukti-bukti yang kami sampaikan, kemudian juga ada bukti-bukti lain yang didapat daripada saksi-saksi, karena bukti itu kan tidak hanya secara tertulis atau surat, tapi saksi juga itu menjadi alat bukti yang sah. Kemudian itu ada juga mengatakan kan Ibu Atika juga bahwasanya telah membawa bukti-bukti yang lain. Nah, mungkin kita juga berharap ada keterbukaannya karena kita kan harus mengungkap dulu yang terkait dengan berapa sih harta pengelolaan yang di harta milik Pak Iqbal yang dikelola oleh Ibu RS itu berapa banyak. Kemudian dari situ kita bisa telah bagaimana pengelolaannya. Karena pengelolaannya tersebut kan tidak dilaporkan kepada Balai Harta Peninggalan tuh. Berdasarkan undang-undang itu kan wajib didaftarkan karena untuk pengawasan. Tetapi dalam perjalanannya ini sampai dengan hari ini tidak ada pelaporan yang berarti tidak ada pengawasan terhadap pengelolaan harta tersebut. Dari situ eh, kita berharap penyidik akan menemukan bukti-bukti baru yang memperkuat karena kami berkeyakinan secara hukum itu kami sangatlah kuat, sangat-sangat memenuhi unsur daripada perbuatan melawan hukum pidananya gitu, Pak.